Masa ayah suruh gue untuk ngelakuin sesuatu ke lu sama Putri. Ngelakuin sesuatu gimana maksud lo? Jadi Oma janji sama gue, Oma bakal bangkitin lagi usaha bokap gue yang kolaps. Dengan satu syarat. Gue harus misahin lu sama Putri. Kamu ikut Mama ke Singapura ya besok. Cek sakit lambung kamu. Itu apa nggak lebay ya, Ma? Ma? Mama kenapa? Mama nggak apa-apa? Hah? Mama tuh sedih banget tiap hari mikirin sakitnya kamu. Aku tuh baik-baik aja. Lagian Pangeran juga selalu ajak aku ke dokter buat kontrol. Rutin lagi. Dan aku harus minum obat rutin juga. Jadi semua itu udah cukup. Itu belum cukup Putri, karena penyakit kamu nggak sesepele itu. Kadang aku tuh mikir ya, kamu sama Mama tuh over banget soal penyakit aku. Sebenarnya aku jadi mikir, apa jangan-jangan aku bukan sakit asam lambung doang ya? Aku punya sakit yang serius, tapi kalian nutupin semuanya dari aku. Sayang, udah deh kamu jangan negatif thinking ya. Kamu jangan pikir yang macem-macem. Mendingan kamu positive thinking. Dan kamu harus nurut apa kata saya. Kalau kamu harus rajin check up ya rajin check up. Dan kamu harus rutin minum obat. Pokoknya kalau obat-obatan kamu habis, kamu bilang ke saya ya. Kamu nggak perlu ke apotek sendirian. Mama bilang kalau sakitku nggak sepele. Pangeran juga kayak takut banget aku tahu soal obat-obatan aku. Makanya dia sampai larang aku buat beli obat sendiri ke apotek. Aku jadi makin curiga kalau Pangeran sama Mama sembunyiin sesuatu soal sakit aku. Ya, of course nih. Dedi sama Mimi pinginnya kamu juga cepat pulang. Tapi kalau kamu masih banyak pikiran, ya nggak apa-apa, kamu di sana dulu, take your time. Iya, ya gitulah. Kemarin sempat ada accident, cukup parah sih. Tapi nggak apa-apa kok, everything's gonna be okay. Yang penting kamu jaga diri di sana. Ya, iya. Nanti Dedi salamin untuk Mimi. Ingat, jaga diri kamu, jangan macam-macam. Ya, kalau saatnya pulang, kamu pulang, telepon Dedi. Ya, love you. Oke. Yuk, bye-bye, honey. Permisi. Hey, Tristan. Malam Om. Malam. Apa kabar? Baik. Maaf Om, aku baru sempat mau jengukin Ibu sekarang. Ya, nggak apa-apa. Kondisi Ibu gimana Om? Udah membaik kan ya? Cukup membaik. Tinggal nunggu CT scan-nya. Besok, kalau sembuh bisa pulang. Oh, syukurlah. Hey, kenapa kamu? Sorry Om, aku mau nanya Om udah ada kabar apapun dari Mel nggak? Apa dia baik-baik aja? Karena aku khawatir sama dia Om. Sampai kapan kamu terus ngilang dan gak ada kabar kayak gini, Mel? I miss you so much. Saya selalu berdoa, kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada. Chat gue udah centang 2 semua. Berarti HP Mel udah aktif dong. Gue langsung telepon aja buat mastiin keadaannya.
Angkat, Mel. Please, aku pengen denger suara kamu, Mel. Angkat ya, please. Di reject. Sorry Ki, aku belum siap buat ngomong sama kamu di telepon. I still need some time. Makasih ya, kamu udah khawatir dan selalu doain aku baik-baik aja dimanapun aku berada. Gue coba telepon sekali lagi. Mel, angkat dong. Saya cuma pengen mastiin kamu baik-baik aja. Sayang, kamu tuh gimana sih? Kan saya bilang kita pulang aja. Ini malah mau mampir ke kedai Tristan. Abisnya aku kangen banget kesana. Makanya ngajakin kamu. Emang mau ketemu sama siapa sih sayang? Kamu tahu kan Citra lagi baby moon ke New Zealand? Kan ada Tristan. Lagi pula aku kangen makan, terus minumannya, suasananya. Udahlah, ayo. Ya? Udah, ayo. Ya. Sarli, kamu jangan nutupin apa-apa ya dari saya ya. Saya yakin kalau kamu tahu kemana perginya Tristan, harusnya kamu ngomong sama saya. Aku nggak tahu, Kak. Beneran deh. Nggak tahu. Jelas-jelas saya tadi lihat kalau kamu masih ngobrol sama Tristan di kantornya. Jawab pertanyaan saya kemana perginya Tristan. Jangan bohongin saya, Sarli. Aku nggak berani bohongin Kak Maura. Hai Maura. Hai. Tristan nggak ada ya? Aku juga lagi nyariin Tristan. Aku pamit dulu ya. Hai Din, yuk. Hai. Nggak nyangka deh ketemunya di sini. Kalian berdua baru juga? Iya, baru aja nyampe. Yaudah kita bareng aja yuk. Yakinin, ntar kita berdua gangguin kalian pacaran lagi. Yang enggak lah, santai aja. Lagian kita juga udah kangen banget nongkrong bareng. Bener nih. Kamu gak apa-apa kan, Ji? Kalau kita bareng-bareng sama Pupa? Ya nggak apa-apa lah. Kenapa aku harus keberatan? Mereka kan sahabat aku. Nggak apa-apa banget. Sikap Gio aneh banget sih. Kayaknya masalah yang dia hadapin belum selesai deh. Pangeran sama Dinda juga kebawa ikut-ikutan gugup. Ada apa sih sebenarnya antara Pangeran, Gio, sama Dinda? Mereka aneh banget. Pada mau pesan apa nih, Kak? Pas banget nih, kayak biasa aja ya. Emangnya Tristan beneran gak ada? Iya Kak, nggak ada. Nggak tahu kemana deh. Soalnya dia nggak pamit Kak. Kalau aku bikin minuman sendiri boleh nggak? Boleh? Mumpung kedai nggak rame Kak. Jadi boleh kok. Saya ikut ya sayang. Udah. Ya. Ji, kamu tuh jangan kelihatan tegang gitu dong depan Putri. Kan jadi gak enak. Ya gimana? Kita pintar ketahuan kalau kamunya kayak gini. Aku nggak bisa nutupin perasaan aku lah. Di satu sisi aku kasihan sama Putri. Tapi di satu sisi aku juga merasa bersalah. Udah, kita ngomong situ yuk. Ayo. Put, kita situ ya. Kamu ngapain sih ikut-ikutin aku deh?
Sayang, yang namanya Putri sama Pangeran kan ditakdirkan bersama. Ya kemanapun kamu pergi, saya juga ikut lah. Gampang banget sih. Kamu mau aku bikinin minuman apa? Apapun yang kamu bikinin, pasti spesial. Ya udah deh, gini aja, aku bikinin kamu minuman yang spesial, tapi kamu juga bikinin aku minuman yang spesial, gimana? Adil sih. Oke. Oke. Tunggu. Biar nggak kotor. Yaudah, ayo. Ini susu. Mau bikin apa kita? Cappuccino. Gak boleh dikasih tak. Kenapa? Aku lupa nanyain Dinda sama Gio mereka mau minum apa. Iya, yaudah biar saya yang tanya ya. Aku aja. Kamu bikin aja minumannya. Bentar ya. Ji, kamu coba yang tenang deh. Kalau kamu biasa aja, itu nggak bakal curiga. Sulit buat aku bisa tetap tenang di depan Putri. Gio sama Dinda ngobrolin apa? Kok nyebut-nyebut nama gue? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama sikap mereka yang aneh tadi. Gue khawatir kalau sebenarnya Gio sama Dinda ada masalah, tapi nggak enak mau cerita ke gue. Jujur aku kasihan sama Putri. Kita sama-sama tahu dia orang yang baik. Tapi kenapa dia harus dapat cobaan seberat ini? Karena penyakit kista ovariumnya. Oma itu gencar banget buat misahin dia sama Pangeran. Kenapa Gio ngomong gue sakit kista ovarium? Aku paham. Betapa sulitnya Pangeran nanti buat ngejelasin semuanya ke Putri. Apalagi ini penyakit bukan main-main. Dan di satu sisi dia juga harus jaga perasaannya Putri kan. Dan buat aku yang bikin situasinya jadi makin sulit adalah semua orang udah tahu soal ini. Tapi Putri yang sakit, dia sendiri malah nggak tahu. Dia benar-benar nggak tahu apa-apa. Yaudahlah Ji, sekarang kita berharap semoga Pangeran cepat-cepat jujur sama Putri. Iya. Jadi, selama ini gue sakit kista ovarium. Sekarang kita mau ke dokter. Dokter, Kan sekarang udah waktunya kamu check up, sayang. gak usah sekarang lah ya. Lagian aku juga gak ngerasa asam lambung aku kumat. Lagian aku tuh kesel banget setiap pulang dari dokter, obat aku pasti nambah banyak. Iya sayang, tapi ini kan penting buat kesehatan kamu. Lagian kan kamu sendiri yang bilang, kita udah mau nikah kan? Jadi kesehatan itu sangat penting, ya? Tapi khusus kali ini aku beneran gak apa-apa. Aku tuh sehat banget, jadi gak perlu diperiksa ke dokter. Sayang, kan gak ada salah kalau kita check up kan? Jadi kita berdua tahu kondisi kamu nih kayak gimana sekarang. Kamu ngapain sayang? Aku mau searching aja kegunaan obat-obat ini apa aja. Kamu kenapa sih? Hati-hati dong bawa mobilnya. Sayang, kamu buat apa searching lagi soal obat-obat itu? Kan kamu udah tahu itu untuk apa obat-obatannya. Kalau kamu searching lagi, saya nggak mau kamu malah khawatir, terus kamu malah stres. Pangeran berusaha nutupin semuanya buat jaga perasaanku. Sayang, Aku sakit kista ovarium.